kepada kita. Luar biasa acara kita karena peringatan ini bersamaan dengan bulan Ramadan yang artinya 7 malam terakhir Ramadan. Luar biasa. Kita tahu bersama yang namanya bulan Ramadan itu bulan berberkah. Karena menjelang masuknya Ramadan, Rasulullah SAW naik di atas mimbar lalu mengungkapkan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Luar biasa. Betul. Alhamdulillah Provinsi Sulawesi Barat ini baru diperingati ulang tahunnya. Baru kali ini, baru tahun ini. Tapi luar biasa bersamaan dengan bulan Mubarak. Nyaman. Alhamdulillah. Luar biasa. Pujilah Allah. Segala apapun yang kita peroleh dan syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang paling hebat, orang yang paling kaya, orang yang paling sukses adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat. Syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Makanya kekayaan itu di hati, my heart. Dan tadi alhamdulillah luar biasa. Kita sudah disuguhkan tadi dengan sajian bekal, makanan, zikirnya hati. Luar biasa. Makasih Pak Ustaz. Dan sebelumnya kita diberikan zikirnya tubuh lewat kesabaran dengan matinya lampu. Aku jadi malu. Pasti kaget kipe kecilnya ustaz kah? Aku jadi malu. Kalau begini serbannya Zainuddin MZ. Kalau begini Roma Irama. Turungi Putri Indonesia. Naiknya sedikit penjual jamu. Kalau naik di atas Agim. Kalau tengah-tengah Niji. Kalau ke belakang Naruto. Dua-dua di belakang piling India. Dua-dua di depan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Kalau begini ayat Bulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Gubernur Sulawesi Barat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oh deh, luar biasa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus umatnya Nabi Muhammad dikasih bulan Ramadan. Kenapa umatnya Nabi Muhammad dikasih bulan Ramadan? Karena umatnya Nabi Muhammad pendek umurnya, pendek umurannya. Makanya dikasih bulan Ramadan supaya sama kualitasnya dengan umat-umat sebelumnya. Betul, Sulawesi Barat baru berumur 4 tahun, tapi jangan kalah dengan provinsi yang lain. Betul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan menjadi bulan berberkah. Jikalau kita sendiri yang kasih berberkah ke bulan, tapi kalau kita biarkan berlalu begitu saja, luar biasa ruh kita. Karena tiap-tiap malam Ramadan mempunyai keistimewaan. Malam pertama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam pertama Ramadan, maka diampunilah dosanya. Malam kedua Ramadan yang menghidupkan malam kedua Ramadan lewat ibadah, zikir, tarawih, diberikan ampunan untuk orang tuanya. Yang datang tarawih malam ketiga diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Diampuni 1 tahun yang lalu dosa-dosanya, dan 1 tahun yang sebelum dia lakukan diampuni memang nih. Maksud lo kalau begitu berdosa memang apa yang diampuni nih? Maksudnya diampuni dosa tahun akan datang. Menurut Ibn Al-Ghazali disebutkan diampuni dosa 1 tahun yang akan datang, itu maksudnya terhalang untuk melakukan dosa. Setiap mau melakukan dosa terhalang, itu tanda orang diampuni dosanya. Mau bergosip lewat handphone, pulsa Anda tidak mencukupi dibagi gosip. Ada-ada saja halangannya. Mau bolos kantor, langsung ke potong. Tidak jadi. Itu tanda orang diampuni dosanya. Setiap mau melakukan dosa, pasti ada halangannya. Kemudian, jamaah. Oh jamaah, lama ini ceramah aku sampai buka. Anda puas, saya lemas. Anda puas. 4 Ramadan
karena 30 ini udah baru Pak. 4 Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam keempat Ramadan, apa kemuliaannya? Dia malam 4 Ramadan diberikan pahala seperti hatam Quran. Luar biasa. Hatam Quran itu berarti 70.000 malaikat doakan Ki. Luar biasa kalau kita hatam Quran. Bagaimana Al-Quran tak tamam nih? Sahabat 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. Kemuliaan salat di Masjidil Haram sama dengan salat 100.000 kali di tempat-tempat yang lain. Luar biasa. 6 Ramadan yang datang tarik malam 6 Ramadan menghidupkan malam ke-6 Ramadan diberikan pahala seperti orang tawaf di Baitullah. Dan tidak semua yang masuk di Masjidil Haram itu tawaf. Biasa langsung duduk. Malam ke-7 Ramadan diberikan pahala seperti badannya Nabi Musa yang datang hidupkan malam ke-8 Ramadan seperti badannya Nabi Ibrahim pada malam itu. Pada malam ke-9 Ramadan diberikan pahala seperti badannya Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya Aki berkata, sudah tahu matahari kemarin, tidak usah datang. Lentong kemarin, lain hari. Lentong besok kutu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa. Kalau kita bisa hidupkan malam Ramadan tak? Ini baru malamnya ini, belum isiannya. Jam belum isiannya, malamnya dulu. Malam ke-10 Ramadan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Yang menghidupkan malam ke-11 Ramadan dimatikan dalam husnul khatimah. Mati yang the best of the best. Mati yang terbaik. Karena kita tidak tahu mati apa Ki. Mati apa Ki? I don't know. Siapa tahu mati di pas main dobi. Kenapa bisa tak kunci batunya? Bayangin itu kalau kita mati di masjid di. Kenapa bisa jatuh di pas angin? Tapi tidak semua yang mati di masjid bagus. Siapa tahu mati di masjid kenapa? Diborongi, luka di sandal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Innamal a'malu bil akhir. Sungguh amal itu dilihat dari terakhirnya, bukan dilihat dari awalnya, tapi terakhirnya. Luar biasa di perjuangannya. 51 tahun di berjuang. Dah. Luar biasa. Untung pendirinya masih ada semua di sini. Luar biasa. Malam 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama pada hari kemudian. Malam 13 Ramadan terhindar dari segala yang menakutkan pada hari kemudian, mulai dari mati, kuburan, kebangkitan, pada masa timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Luar biasa yang itu semuanya. Itu lumayan menakutkannya. Jangan di kuburan dia di dalam kubur, di atas kuburan di satu malam mau duduk. Luar biasa menakutkannya itu. Apalagi di jalan dah. Di atas duduk lain ada kontemplasi terbang. Nampak. 14 Ramadan, apa kemuliaan 14 Ramadan? Disaksikan oleh para malaikat. Malaikat jadi saksi atas apa yang dia lakukan. Malam 15 Ramadan didoakan malaikat aras agar ditambahkan kebaikannya. Malam 16 Ramadan, apa kemuliaan malam 16 Ramadan? Dicatatlah namanya dalam daftar penghuni surga. Nah baru dicatat nama tak dalam penerima kompensasi BBM Gembirata. Apalagi kalau dicatat nama tak dalam calon anggota partai. Apalagi kalau urutan pertama. Kenapa Nah dicatat. belum dipilih? Nah bagaimana kalau dicatat? Penghuni surga. Malam 17 Ramadan, apa kemuliaan malam 17 Ramadan? Diberikan pahala sebanyak pahala para nabi. Wah, ini makin naik Ramadan, makin banyak pahalanya. Tak balik di masjid. Pertama Ramadan penuh masjid kah? Pertengahan Ramadan setengah mami orang. Sekarang mami setengah orang. Maunya itu tambah mau habis Ramadan tambah banyak orang karena tambah tinggi pahalanya. Seandainya orang lihat tapi tidak nali lagi. Malam 18 Ramadan digolongkan orang saleh. Malam 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. Banyaknya orang mati syahid pergi membunuh diri dan sebagainya. Nah, kita datang di malam 19 di
Malam 20 Ramadan, apa kemuliaannya malam 20 Ramadan? Dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan, apa kemuliaannya malam 21 Ramadan? Dibangunkan satu rumah di surga. Itu satu rumah di surga, dah. Bagaimana besarnya? Tidak sama dengan rumah kita. Karena satu rumah di surga ada 80 kamarnya. Tolong jangan dipikirkan. Satu rumah itu 80 kamarnya, dan dalam satu kamar 80 ranjang. Dalam satu ranjang 80 bantal. Kita mau tahu satu bantal 80 bidadari. Tapi kata Nabi, jangan engkau pikirkan tentang surga, karena kalau engkau pikirkan tentang surga tidak akan sama dengan yang engkau pikirkan. Coba pikir satu kamar dalam 80 kamar, nah deh satu rumah dalam 80 kamar, nah deh hotel kapang. Satu kamar 80 ranjang nah rumah sakit. Satu ranjang 80 bantalnya lapangan bola. Satu bantal 80 bidadarinya deh bertengkar nih. Satu bantal 2 orang saja nak beser. Apalagi 80 dah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam 22 Ramadan dibangunkan satu istana. Dibangunkan satu istana. Dan yang menghidupkan malam ini kemarin ini sampai ini 22 nih. Ya. Jadi yang datang hari ini satu istana buat kita. Mau kita tahu satu istana 80 rumahnya. Dan aku bahas lagi 80 rumahnya itu. Sudah kita tadi. Dan malam 23 sebentar malam. Apa kemuliaannya sebentar malam? Dibangunkan satu kota. Jadi kalau ada mau jadi wali kota datang malam 23. Sebentar malam ini. Malam 24. Apa kemuliaan malam 24 besok malam? 24 doa tadi dikabulkan. Wah, Malam 25 terhindar siksa kubur. Malam 26 seluruh ibadah dilipat gandakan seperti orang beribadah 40 tahun ibadah. Dan malam 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim digambarkan, titian siratal mustaqim itu dibentangkan di atas neraka. Kenapa di atas neraka? Karena pintunya neraka itu di atas. Maaf, jangan berpikir pintunya neraka di depan. Di atas pintunya neraka. Surga itu di depan, karena dipersilahkan masuk surga. Kalau neraka dilemparkan masuk neraka, karena memang di atas pintunya. Kenapa di atas pintunya neraka? Supaya tidak ada bisa lari. Oke ya. Siapa sih lo? Kemudian malam 28 Ramadan diangkatlah derajat sampai 1000 derajat. Pada malam 28. Pada malam 29. Apa kemuliaan malam 29? Malam 29 Ramadan diberikanlah pahala seperti ibadah haji yang diterima. Luar biasa ini. Ibadah haji yang diterima. Di hari kemudian orang buka buku catatannya. Kenapa ada pahala haji? Nah, saya tidak pernah naik haji. Kau pernah ibadah di malam 29. Terus kenapa ada haji 3 kali di sini? Karena kamu 3 kali melahirkan. Jadi ibu-ibu yang 3 kali melahirkan malah haji itu. Mungkin bertanya bapak-bapak, bagaimana dengan kita kurung? Kita tidak melahirkan. Siapa bilang tidak? Laki-laki itu melahirkan juga. Laki-laki itu mengandung juga. Perempuan mengandung, laki-laki mengandung. Perempuan melahirkan, laki-laki melahirkan. Kenapa bisa? Cuma laki-laki mengandungnya tidak selesai. Perempuan itu di depannya mengandung. Tapi kalau laki-laki di mana? Di belakang tulangnya. Berupa cairan. Kalau penuhi keluar sendiri. Iya. Baru kalau ibu-ibu itu melahirkan susah payah. Tapi kalau bapak-bapak dengan kenikmatan.
Lalu dia titip di mama. Mama yang kasih besar. Makanya namanya anak itu di belakangnya namanya bapaknya. Karena bapak yang simpan di mama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sayangilah ibumu karena ibumu mengandungmu dengan susah payah. Berarti ada yang tidak mengandung tidak susah. Itu penjelasan dalam kitab bahwa ada yang mengandung tidak susah itu bapak. Jadi tidak usah ya. Ada lagi pahala haji. Mau kita dapat pahala haji? Mau? Mau. Memandang wajah orang tua pahala haji. Barang siapa yang memandang wajahnya orang tuanya tersenyum dan dia tersenyum, maka diberilah pahala anak itu, pahala haji yang diterima. Jadi usahakan orang tua tak selalu gembira melihat kita. Pandang wajah orang tua, karena ada 5 yang dilihat dapat pahala. Belum dibaca-baca, belum dilakukan dapat pahala. Ada 5 itu. Yang pertama, melihat Al-Quran dapat pahala. Melihat air zam-zam dapat pahala. Jadi kalau ada kasih air zam-zam jangan langsung diminum, tidak liahi dulu. Sama tak jadi cembau kau. Baca doa. Doanya orang meminum air zam-zam itu dikabulkan. Yang ketiga, yang dilihat dapat pahala melihat Ka'bah. Yang keempat, yang dilihat dapat pahala melihat wajah orang tua. Dan yang kelima yang dilihat dapat pahala melihat wajah ustaz. Sering-sering dilihat ustaz yang selalu artis mau dilihat. Luar biasa ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih atas undangannya Pak. Saya diundang jauh-jauh menuju ke sini. Ada biasanya artis dia diundang, sekarang ustaz juga diundang. Nyaman. Lanjut. Sama itu. Istri yang memandang wajah suami itu dapat pahala. Dengan pandangan kasih sayang saling memandang pahala itu. Berpegangannya suami istri, berjatuhlah dosa di antara keduanya. Luar biasa itu. Dicium istri, berapa pahalanya besar itu. Istri yang meladeni suami, memberi makan suami, pahalanya sama dengan orang bersedekah 1000 sedekah. Karena tingkatan sedekah itu, kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak kita kenal, pahalanya 10. Kalau kita sekarang ini bagi-bagi zakat orang, bagi-bagi sedekah. Yang dikasih tidak dikenal, pahalanya 10. Kapan kita bersedekah kepada orang yang kita kenal, pahalanya 100. Tetangga tak dikasih. Ada tuh orang jauh nak kasih, nak lupai tetangga anak. Jadi kalau ada kebakaran cari yang jauh habis no. Tetangga ya dulu. Yang ketiga, 1000 pahalanya sedekah. Apabila kita bersedekah kepada yang ada hubungan keluarga dengan kita, yang ada hubungan darah. Jadi kalau istri meladeni suami, memberi makan suami, pahalanya 1000 sedekah. Seperti 1000 orang meladeni. Ada tuh kalau orang bikin acara di mana, lalu kayak suaminya. Sebentar bikau, bolang suami kita semua. Kalau marah suaminya. Marah, jangan dari batu kami piring tadi. Banyak lagi piring kosong. Terus saya bilang, gimana bisa kepangkat? Cikur kan. Saya lapar ini, dah. Paling bagus Bu kalau makan suami tak duduki. Banyak pahala itu. Bukan diduduki betul, di sampingnya. Kalau diduduki tambah tidak makan itu. Maksudnya karena ada tuh itu ambil sendiri lah. Menonton ke TV dah. Nah bilang suaminya cuma ku tahu singgah di warung. Apalagi sekarang musim mobil lebaran ya, bikin kue orang. Bilang kedua suaminya, coba-coba saya tuh kue lebaran tak. Ambil mesin toples merah ya nah. Jangan kau toples biru ah. Kenapa? Kagak bedanya. Itu toples biru untuk tamu, yang merah untuk kita. Kenapa dipisah kak? Karena itu toples merah ya no kata-kata ya. Iya salah-salah nah. Veteran kah? Angus kah? Yang baik-baik untuk tamuah, yang jampu kalau pisau. Sama belikan ke mentega. Hah? Nanti kalau nak
kasih suaminya itu toples birua 1 bulan setelah lebaran lagu-laguan nih. Salah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Suami teh perhatikan. Suami juga, barang siapa suami kasih uang istrinya, barang siapa suami kasih uang istrinya, pahalanya 1000 sedekah. Gembira ibu-ibu kah? Ulangi bu, ulangi. Ya, barang siapa suami kasih uang istrinya 1000 sedekah. Sebaliknya biasa istri juga datang suaminya, ambil gelang anu kali-kali ini korong. Jamaah. Ada 2 laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama laki-laki yang memukul istrinya dan sampai mati tidak minta maaf. Hati-hati. Yang kedua laki-laki yang dilaknat oleh Allah adalah laki-laki yang sampai mati belum menikah. Sampai mati belum menikah. Bagaimana dengan duda? Kalau yang belum menikah biasa mencoba-coba. Kalau yang sudah menikah jadi duda nih, nggak ingat kebiasaan lah. Jadi perlu dijaga semua. Oh ibu-ibu, jangan gigas begitu suami tak kudundi. Karena biasa kalau istri halangan ini biar tahu suami nak makan memang aku baru tidur. Nah, tidak ada cara makan sahur. Kenapa kehalangan kak? Nah, ikaw halangan ka tinubuno. Salah itu. Ladi. Jamaah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Kemudian, ini puncaknya Ramadan. 30 Ramadan mudah-mudahan ada. Dan memang kalau tidak ada sampai 29 jadi repel nih. Ada 9. Apa kemuliaan malam 30 Ramadan? Malah pada malam 30 Ramadan diberikan kemuliaan sebagai bihabdihi, hambanya Allah. Mahal itu hamba Allah itu. Hamba manusia hina, hamba harta, hamba jabatan, tapi kalau hamba Allah luar biasa hebatnya itu. Kalau hamba Allah luar biasa. Kalau Allah mengakui kita sebagai hambanya luar biasa. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah belum tentu. Tapi kalau Allah mengakui kita sebagai hambanya luar biasa itu. Saya tanya Ki dulu, minta maaf. Kita kenal SBY. SBY kita kenal. Siapa itu? Presiden tadi. Kenapa ya? Tadi kenal jadi. Oh baiklah. Sekarang saya tanya Ki, gue balik Ki. Nak kenal Ki SBY? Tidak. Nih kalau kenal Ki kita kenal SBY, tapi belum tentu SBY kenal Ki. Kota Bangkat itu kalau kenal Ki SBY. Seperti itu Pak Gubernur dikenal Ki. Jamaah yang dimuliakan Allah. Astagfirullahaladzim. Pun ini bareng, boleh masuk cara aku nih baris terana. Udah apa nih? Masih bisa ditambah? Nah belum masuk cara aku nih. Baru kalau ujian suku serta salawat. Suatu ketika Rasulullah SAW naik di atas mimbar di akhir Ramadan. Ketika beliau naik di atas mimbar, apa yang terjadi? Ya Allah ya Rabb. Ketika Rasulullah naik di atas mimbar, kedengaran Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kenapa Nabi mengucapkan amin 3 kali? Setelah itu turun Nabi dari mimbar. Ada yang mengatakan itu adalah khutbah Jumat terakhirnya Nabi di bulan Ramadan. Ada riwayat mengatakan itu ada khutbah Idul Fitri. Ada yang mengatakan itu adalah khutbah terakhir dalam hidupnya Nabi ketika menjelang meninggalkan Ramadan di tahun terakhirnya Nabi. Ditanya, ya Rasul, kenapa kita berkata amin 3 kali? Kata Nabi, saya berkata amin 3 kali karena saya mendengar ada malaikat Jibril baca doa. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan lantas belum bertobat dan dia belum diampuni hingga Ramadan pergi,
dan dia pun mati, masukkan ke dalam neraka. Nah, ini bahaya ini. Ya Allah ya Rabb. Nah, ini masuk Ramadan, apakah kita sudah ambil waktu untuk tobat? Alhamdulillah tadi dikasih kesempatan kita untuk zikir. Terima kasih. Kemudian apalagi karena ini dosa. Yang kedua, barang siapa yang hidup orang tuanya salah satu dari keduanya masih hidup, lantas dia tidak berbuat baik sampai orang tuanya mati dan dia pun mati, masukkan ke dalam neraka. Kalau dia belum berbuat baik. Yang ketiga, barang siapa yang mendengar namanya Nabi disebut lantas tidak membaca salawat hingga dia mati, maka masukkan ke dalam neraka. Ini 3 poin yang akan saya bahas untuk ceramah saya. Berarti baru masuk. Anda puas, saya lemas. Luar biasa. Maaf nih, yang pertama Ramadan. Datang Ramadan, nah belum begitu tobat. Nah Ramadan itu, arti Ramadan itu Ramadan. Kalau arti bahasa Arabnya Ramadan artinya panas. Panas yang membakar. Saking panasnya menghanguskan dosa-dosa kita. Arti letternya Ramadan, Ramadan. Rahmat Allah, maghfirah, dan penggadai penebus orang yang haji bayar dam, penebus dari apinya neraka. Nah, luar biasa ini Ramadan kalau kita dapat ini. Siangnya Ramadan, kalau tadi yang saya bahas malamnya Ramadan. Kalau siangnya Ramadan, apa kemuliaannya? Maaf, saya tidak mau bahas siangnya Ramadan. Karena kenapa? Kemuliaan siangnya Ramadan hanya Allah yang tahu. Karena puasa di siang Ramadan, puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang membayarnya. Karena kita tidak tahu siapa yang puasa, siapa yang tidak. Sama ditanjana. Sama aja mukanya itu yang puasa dengan tidak mah. Lebih lapar gitu yang tidak puasanya. Kalau yang puasanya sabar aja. Tapi yang tidak puasa, cari-cari kesempatan. Lebih susah itu. Sebenarnya kalau orang puasa itu berarti dia gabungkan, masukkan dirinya dalam golongan orang beriman. Karena syarat puasa memang yang dipanggil itu ya lazina apa nih orang beriman. Jadi bagi orang yang berpuasa dia gabungkan dirinya dalam golongan orang beriman. Tapi kapan tidak puasa berarti dia keluarkan dirinya dalam golongan orang beriman. Kita tahu dia mau masuk beriman tidak? Apa susahnya puasa? Itu puasa berapa kali dimakan? Kalau di luarnya bulan Ramadan dulu berapa kali dimakan? 3 di pagi, siang, malam. Kalau bulan Ramadan berapa kali dimakan? Berapa kali makan? 3 kali. Makan sahur, buka, pulang tarawih. 3 kali makan itu deh, luar biasa. Malah lebih hebat bulan Ramadan, setiap hari kita makan cendol loh. Di mana ada kue di luar di luarnya bulan Ramadan di masjid? Di mana ada kue di luarnya Ramadan? Kalau ada di masjid, nggak ada. Tapi bulan Ramadan semua masjid ada semua kue. No? Kalau di luarnya bulan Ramadan tidak ada kue di masjid, palingan teh cicak nih. Luar biasa hebatnya Ramadan. Satu hal buat kita, mudah-mudahan Ramadan tahun depan sudah dipakai ini. Ini masjid di belakang tuh. Memang mungkin sudah dipakai ya. Ya, alhamdulillah. Yang pertama ini Ramadan. Yang kedua, ingat tobat itu tobat di bulan Ramadan. Tobat. Apa artinya tobat? Apa artinya tobat? Kembali. Apa artinya tobat? Kembali. Kenapa dikatakan kembali? Karena seluruh aktivitas kita menuju ke surga semua. Surga itu. Karena nenek tak dari surga. Kemudian kita harus kembali ke surga. Itulah bilang orang, namanya, maaf di, at-tariqa. Oh, apa artinya tariqa? Jalan. Jadi semua makan, minum, berjalan, zikir, itu semua menjurus ke surga semua. Tapi kapan kita berbuat dosa, melenceng, maka disuruh kembali, taubat. Pergi ke masjid, curi sendal, taubat kok. Pergi singgah jandanya, taubat kok.
Oh iya, diganti lagi. Oh, berarti bukan saya lobet. Mic-nya lobet. Ampa mic dipakai nih. Tolong siapkan lagi mic 2. Tobat artinya kembali. Maaf ya, tidak usah dibahas masalah seluruh dosa. Karena dosa itu pada dasarnya cuma 3 aja. Dosa itu cuma 3 aja. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah, ya laksanakan perintah Allah. Kalau mau menobatkan diri kita, ya tinggalkan semua larang-larangannya Tuhan. Luar biasa ini. Ya, insya Allah, kalau kepada Allah, kan Allah itu Maha Pengampun. Semua dosa disimpan di sini. Kalau kita salat pas kita hukum jatuh di dosa iya. Kalau masih ada tak tinggal, masih ada sujud tak tuh guru nih. Tapi jangan terus kita liwa-liwa. Soalnya kena kasih jat. Kalau mabuk perbanyak salatmu supaya jatuh semua dosa. Itu saja. Nah, kalau dosa kepada diri, ini tubuh ini. Karena semuanya punya hak. Ada haknya tubuh. Haknya mata untuk tidur, haknya badan untuk istirahat, haknya perut untuk dipuasakan. Jadi barang siapa yang tidak puasa, selain berdosa kepada Allah, berdosa pada dirinya. Kenapa? Karena perut perlu diistirahatkan. 11 bulan dimakan ini ada. Nasi masuk 4 jam diolah. Daging masuk 6 jam diolah. Jadi kota balala. Namanya tidak olah, sesada kalau perut tidak istirahat. Maka dimintalah 1 bulan untuk istirahat. Jadi puasa itu menyehatkan. Karena istirahat diperlukan. Balala. Yang nak kena ya tuh. Jamaah. Oh jamaah. Lanjut. Perbaiki dulu songkokku. Karena songkok itu ciri khas seseorang. Kalau begini songkoknya songkok ustaz. Miring-miring sedikit pahlamu. Duduk ke belakang. Imam. Naik sedikit begini, kasih akan ramuna pak motor. Kalau ke depan dulu songkoknya, saya kita tutup alisnya, minum balok. Kalau begini songkoknya, kalau kajam. Jamaah yang dimuliakan. Perbaiki dulu. Ya Allah ya Rabb. Jamaah. Dosa yang kedua, dosa kepada tubuh. Ini makanya rawat tubuh tak. Namanya ibu-ibu. Pedikur, cukur. Mau deh saya berlantas sih. Sering pakai daster mulai pagi sampai malam. Udah riset terus. Pakai masker terus. Mana cantik itu. Baju baru dibelikan sama suaminya, orang lain dia lagi. Suaminya lakukan daster robek. Anu cicilan tidak kalau lunas. Kasih servis dong itu suami. Kemudian, yang ketiga, maaf, dosa pada sesama manusia ini paling susah tobatnya. Paling susah tobatnya dosa kepada sesama manusia ini paling susah tobatnya. Jadi perbaiki nih. Jadi ini makanya namanya Ramadan, hebat sekali Ramadan. Di mana kita bisa makan bersama-sama dengan keluarga kita kalau bukan bulan Ramadan. Orang pada sibuk semua, tapi ketika datang Ramadan makan sahur sama-sama. Buka alhamdulillah sama teman, sama tetangga, sama anggota masjid. Luar biasa hebat itu Ramadan. Kalau pengen tarawih di masjid alhamdulillah luar biasa semangatnya. Kalau tarawih di rumah ada tong kelebihannya karena khusyuk. Yang mana benar Ustaz? Tarawih di masjid atau di rumah? Dua-duanya benar. Kalau taruh di masjid alhamdulillah semangatnya luar biasa pahalanya. Kalau taruh di rumah keusuannya. Usuki kalau di rumah itu apa keusuannya? Karena tidak diingat disendal kah? Karena ada di rumah. Itu semua ada kelebihannya. Yang mana yang benar Ustaz? Taruh 8 atau taruh 20? Dua-duanya benar. Yang 8 taruhnya Nabi 8. Taruhnya 20 sahabat Nabi. Kenapa sahabat Nabi 20? Kata Umar bin Khattab, aku taruh di atas taruhnya Nabi supaya sama taruhku dengan Nabi. Maksudnya karena taruhnya Nabi 8, saya 20, tapi lamanya sama. Lamanya sama. Karena Nabi taruhnya 8, tapi setiap rakaatnya 1 surah. Dan surah yang dipilih Nabi surah Al-Baqarah.
Di rakaat pertama 3 juz. Coba kok rakaat pertama 3 juz di masjid. Segaina balik imam habis semua orang. Jadi tidak ada, semuanya benar. Itu selalu mau berdebat siapa yang benar. Karena tahu itu ustaz sedikit-sedikit neraka yang kita bahas. Masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Sebetulnya mah dia patah neraka. Karena kita tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Karena bisa jadi yang mendengarkan lebih baik daripada yang menceramah. Nah, saya minta gubernur menceramai. Yang berapa Mika ini? Tidak lewat lagi buka iya. Tidak jadi, bisa Ji. Saya suka lama-lama. Masa perjalanan 10 jam selama 30 menit. Ada? Kita seimbang. Pokoknya itu perjalanan 10 jam di mobil, 10 jam ton ceramah. Nah, bunuh Ustaz kah? Oh jamaah. Please deh. Luar biasa nih kalau kita bisa sikapi. Tapi ada hadiah yang mau saya kasih ke semua. Mau Ki? Betul. Ini mah biasa jelum raja Ustaz biasa bahas ini. Tapi saya pembahasannya pembahasan yang lain. Mau masuk surga kan? Betul. Betul mau masuk surga. Kata Nabi ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Mau masuk surga? Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama qalil Quran, orang yang rajin baca Quran. Wah, usahakan rajin baca Quran. Bagaimana caranya? Gampang. Lestarikan guru-guru mengaji. Karena dulu itu guru-guru mengaji tidak lestari. Sekarang alhamdulillah baik nih. Dulu itu guru mengaji deh, boleh aja nakal luku. Sampai tambah tidak bawa-bawa. Tapi kalau kursus komputer bahasa Inggris dia 1 juta na bayar. Tapi kalau guru mengaji 5 sabut dia apa na bayar. Al-Quran na robek-robek nih. Jus berapa mau nak? Jus 3 mah. Kemarin baru jus 1. Kenapa langsung jus 3? Kayak jus 2 aku. Jadi palumpak tuh. Kalau PlayStation-nya PS1 2 juta na beli. PS2 4 juta na beli. PS3 6 juta na beli. Kayak Al-Quran 15.000 tidak bisa na beli. Mau dikasih nikah hatam Quran, pernikahan nih. Apaci. Mau dia hatam Quran. Tidak ada Quran. Dicarikan Quran tetangga. Tapi bencong 2 juta na bayar. Oh jamaah. Oh jamaah. Yang gimana di? Please deh. Yang pertama yang rajin baca Quran. Saya banyak saksikan orang mati di kuburan. Itu ada kuburan baru-baru ini. Tak bongkar itu kuburan, kasih tompol lagi. Dikasih susu nih. Kasih susu dengan anaknya dengan bapaknya. Kebetulan bapaknya guru mengaji, kiai malah. Atau Quran. Saya kali kasih turun anaknya masih utuh itu mayat yang 17 tahun yang lalu dikuburkan. Wah, yang lebih hebat, ini kan kiai. Yang lebih hebat, anak gadis yang rajin baca Quran, 10 tahun matinya masih utuh mayatnya dengan kacinya. Waktu itu dikasih turun mayat yang satu, runtuh kuburannya itu perempuan. Yang kelihatan mayatnya masih hidup. Masih hidup, masih utuh. Kalau masih hidup lagi semua orang, masih utuh. Kagetnya semua orang. Kebetulan waktu itu saya juga tidak ada. Diceritakan ya. Pagi malamnya saya ceramah takziah disampaikan. Wah, luar biasa. Yang rajin baca Quran. Kalau anak tak pintar membaca Al-Quran Bu, Pak, 3 yang tidak kena api neraka. Oh, anak itu orang tuanya dan guru mengaji. Jadi juga itu yang guru mengaji perhatikan dong. Kalau pintar kan anak mengaji siapa dulu dong bapaknya. Siapa dulu dong mamanya. Tapi kalau guru dong makin anak mengaji tolong tahu gurunya. Gurunya jadi sasaran. Yang kedua, wa'abisil lisan. Jaga lidah. Jaga lidah dijaga. Banyak orang dapat kemuliaan gara-gara lidahnya. Tapi banyak orang dapat tampilin gara-gara lidahnya. Janganlah lidah, karena lidah tak bertulang.
dan semua yang tak bertulang berbahaya. Cari-cari yang tak bertulang. Mata tak bertulang, hidung tak bertulang, lidah tak bertulang, telinga tak bertulang, dan masih ada lagi yang tak bertulang. Tidak usah disebut. Mata itu gara-gara mata banyak kejadian. Hidung memfitnah. Telinga, Allah menciptakan dua telinga, artinya dengarkan dua pembicara baru pecahin kaki. Lidah tak bertulang, hati-hati dengan lidah. Luar biasa. Banyaknya orang sakit hati gara-gara lidah. Apalagi masih ada yang tak bertulang. Oke, tahu Gi? Betul juga Gi? Betul. Hutan Kalimantan, turun Mataram, di bawahnya Goa, di bawahnya Sumbawa, kiri kanan Toli-Toli, di bawahnya NTT, kiri kanan Bau-Bau, di bawah-bawahnya NTT pusat Jakarta. Dan saya maksud di sini adalah daerah Maluku dan sekitarnya. Oh jamaah, jaga lidah tadi. Yang ketiga, wamut ibil jian, memberi makan orang yang lapar. Luar biasa ini. Tasaddaqu fa inna sadaqakum bikakum minan nar. Bersedekahlah kamu, kata Nabi, karena sesungguhnya sedekah itu sebagai penebus dari api neraka. Sedekah, 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 sedekah. Sedekah yang paling cepat sampai pahalanya adalah sedekah makanan, seperti yang disajikan sekarang. Kalau uang dibagi-bagi belum tentu sampai, sama tahu pakai botol. Tapi kalau makanan langsung sampai, langsung disipang. Ya silakan bagi-bagi makanan, bagus itu. Yang keempat, siapa yang diberikan kemuliaan berupa apa, dirindukan oleh surga, yakni orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi luar biasa ini pahala Pak, Opa, Bu, pertahankan di, mudah-mudahan kita bisa hidupkan Ramadan sampai akhir. Mudah-mudahan insya Allah jadikan Provinsi Sulawesi Barat ini menjadi yang terbaik. Sebagaimana alhamdulillah momen yang pertama kali kita adakan merayakan ulang tahunnya yang alhamdulillah yang pas keempat ini dirayakan pas di bulan suci Ramadan, di 7 akhir Ramadan. Luar biasa. Mudah-mudahan dapat berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kita sudah jelang buka puasa, karena maaf, doa yang sangat mustajab adalah doa menjelang buka puasa. Jadi minta sebentar, upayakan sebentar bisa bersama-sama untuk betul-betul perbaiki doa kita. Saya mohon izin kalau bisa, apa-apa Pak Ustadz, minta maaf ya. Kalau Pak, kita akan sama-sama masuki zikir pembacaan doa. Namun sebelumnya tidak ada salahnya saya mohon izin kepada Bapak Gubernur, kalau bisa semuanya, bisakah kita posisi yang bagus kali ini, bisakah kita mengatur posisi menghadap kiblat, kemudian kita sujud syukur, bisa Pak? Iya, ayo Pak, kita sujud syukur barang 3 menit, baru kemudian kita dipandu oleh Ustadz yang lain. Sebelum saya akhiri, menyerahkan mic kepada protokol MC acara. Baik, kita sama-sama menghadap kiblat. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, menghadap kiblat di semua, karena kita langsung sujud syukur. Sujud syukur, alhamdulillah, kita perbaiki sabta. Bagaimana posisi kita bisa langsung sujud? Seluruh yang hadir, mari kita sama-sama memperbaiki duduk tak. Posisi seperti orang yang langsung sujud sebentar. Jadi ambil posisi di mana kita bisa langsung sujud. Karena yang paling hebat, orang yang pandai berterima kasih, termasuk bersedekah, termasuk beribadah, dan juga termasuk pelaksanaan sujud syukur. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat peringatan ulang tahun